Masih terkait dengan tokoh kita, Gibran Rakabuming Raka. Tokoh ini sekali lagi menarik untuk dicermati dan dianalisis dari berbagai macam sudut pandang. Salah satu perspektif yang ingin saya bagikan dalam diskusi kita kali ini adalah bagaimana melihat, mencermati sepak terjang Gibran Rakabuming Raka dilihat dari kerangka berpikir filsafat yang saya sebut pemikiran filsafat post-strukturalisme. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif alternatif menggunakan pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, tradisi pemikiran filsafat poststrukturalisme yang tumbuh berkembang dalam tradisi pemikiran Prancis adalah sebuah tradisi pemikiran yang kritis terhadap tradisi pemikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Strukturalisme mengalami kemacetan karena tidak berbasis atau bahkan menolak analisis sejarah, atau pemikiran strukturalisme adalah sebuah genre pemikiran filsafat yang menolak kesadaran sejarah. Itulah kemudian yang melahirkan perspektif pemikiran kritis yang disebut post-strukturalisme. Post-strukturalisme adalah kritik yang ingin menambah data pada apa yang kurang disadari dalam pemikiran strukturalisme dengan menyumbang kesadaran sejarah. Orang yang sadar sejarah adalah orang yang menggunakan lebih banyak tindakan ketimbang pemikiran. Bahkan orang yang sadar sejarah adalah orang yang lebih mengedepankan tindakan ketimbang kata-kata dan wacana yang berupa retorika yang disematkan pada argumentasi yang seringkali argumentasi dan kata-kata itu menyembunyikan kesadaran palsu. Ketimbang strukturalisme yang hanya selesai pada wacana pemikiran, maka poststrukturalisme lebih mengedepankan apa yang disebut dengan tindakan atau kerja, dan ukuran dari sebuah kesadaran sejati atau bukan kesadaran palsu adalah ketika seseorang itu mampu menampilkan dirinya menjadi orang yang mewujudkan kata-katanya dalam tindakan yang konkret. Filsafat tidak boleh selesai hanya menjadi kata-kata dan retorika manis, tetapi filsafat yang mengubah dan mentransformasi kehidupan adalah filsafat yang mengedepankan tindakan nyata agar perubahan-perubahan hidup yang lebih baik itu semakin nyata dan semakin terwujud. Dalam konteks itulah teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa sosok yang bernama Gibran adalah sosok yang menarik. Berkali-kali postingan saya masih mengulas seputar tokoh ini. Mengapa saya katakan sosok Gibran adalah menarik? Mengapa? Karena ia muda. Saya ingin katakan menyala abangku. Karena engkau muda, engkau memberikan aura pengharapan. Ketimbang kita hanya selalu mengembangkan cara berpikir sebagai orang tua yang punya keterbatasan banyak, orang tua yang sudah selesai dengan dirinya. Tetapi seorang muda selalu punya dinamisasi dalam gagasan dan tindakan. Dan dalam konteks ini teman-teman, ketika kita menelaah sepak terjang politik seorang Gibran Rakabuming Raka, maka satu kata kunci yang saya ingin lihat dari perspektif poststrukturalisme adalah ketika seorang Gibran lebih banyak tindakan, lebih banyak karyanya ketimbang kata-katanya.
Saya ingin mengatakan bahwa diam itu emas. Diam itu sekaligus memberikan aura karisma tersendiri. Bahkan seorang Gibran ketika menerjemahkan diam itu emas, ia ingin katakan karya dan kerja serta tindakan itu jauh lebih tajam daripada sekadar retorika yang selesai dalam kata-kata. Dalam perspektif pemikiran poststrukturalisme, seringkali kita terjebak dalam retorika kata-kata yang sering menyembunyikan kesadaran palsu. Tetapi dengan tindakan dan karya dan kerja, maka kita tidak mungkin menyembunyikan kesadaran palsu. Karena siapa diri kita, siapakah kita, itu langsung terlihat pada apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dalam konteks ini, seorang Gibran ketika ia banyak bekerja membuktikan ketimbang berkata-kata, itulah yang saya ingin katakan, seorang Gibran sebetulnya orang yang menghidupi pemikiran filsafat poststrukturalisme. Diam itu emas dan karya itu lebih tajam dari sebuah pisau. Dan dalam konteks ini, tajamnya tindakan seorang Gibran ketimbang kata-katanya, itu adalah kekuatan seorang Gibran untuk memberangus setiap pandangan yang nyinyir, yang hanya datang dari disinformasi, dari fitnah, dan dari kebencian. Kekuatan seorang Gibran justru karena ia diam. Diam itu emas. Karena itu menyala abangku, karena engkau diam. Dan sekaligus ketika engkau bertindak, bekerja, engkau membuktikan kualitas dirimu, kualitas siapakah engkau ketika rakyat ini memilih engkau sebagai seorang wakil presiden, pendamping Presiden Prabowo Subianto. Karena itu teman-teman, mari memahami apa yang terlihat dalam fenomena seorang tokoh muda yang bernama Gibran, tanpa harus kita katakan menjilat, melebih-lebihkan. Tetapi sekali lagi, banyak perspektif yang bisa kita bangun, banyak pendekatan sudut pandang yang bisa kita kemukakan terkait dengan sosok kita ini, ketimbang kita hanya mengkapitalisasi pandangan-pandangan yang nyinyir yang hanya datang dari satu perspektif saja. Dan apalagi kita mengkapitalisasi pandangan tentang fufu-fafa, pandangan tentang orang yang tidak kompeten, bahkan pandangan yang mendemigrasi dan melemahkan seorang tokoh muda seperti Gibran, yang disebut dengan istilah Samsul, yang disebut dengan istilah blimbing sayur, yang sama sekali tidak mencerdaskan dan mengedukasi ruang publik virtual kita. Saya ingin memberikan klarifikasi terkait dengan tokoh kita yang bernama Gibran, bahwa ia adalah pelaku apa yang disebut dengan filsafat poststrukturalisme. Lebih banyak tindakannya ketimbang kata-katanya. Kata-kata itu sering kali menipu, tetapi dengan tindakan nyata, karya nyata, maka seseorang tak mungkin ingkar janji. Jadi kekuatan pemikiran filsafat poststrukturalisme adalah ketika kata-kata diterjemahkan dalam tindakan, dan dengan cara begitu seseorang tak mungkin ingkar janji.